Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Teknisi Ngawur. Dan kali ini ada Redmi 5A. Di sini keluarnya adalah layar sentuhnya tidak bisa, yang bagian bawah ya, yang atas masih bisa. Dan karena LCD sekarang naik sekitar 50%, di sini saya akan menggantinya tidak satu set karena mahal sekali ya. Jadi di sini saya akan menggantinya layar sentuhnya saja atau touchscreen-nya, dan kita bongkar langsung. Dan di sini bisa dilihat sudah saya bongkar, dan kita copot baterainya terlebih dahulu. Yang sudah bisa membongkar LCD-nya bisa di skip, yang belum ya bisa dilihat ya. Di sini saya bongkar LCD-nya terlebih dahulu. Nanti setelah kita bongkar kita coba ya, karena LCD biasanya kemungkinan ini dulunya 100 berapa, di bawah 150-an ya, atau mungkin 150-an, dan sekarang harganya 200 lebih. Terakhir saya tanya itu sekitar 230, sekarang bisa naik lagi. Dan yang kemarin LCD Samsung seharga 180-an sekarang 325. Jadi banyak user yang kabur, juga banyak user yang mau juga. Tapi di sini ya kita irit aja ya, kasihan usernya juga. Ini efek nggak tahu ya, efek PSBB atau apa, saya itu kurang jelas ya. Yang jelas LCD naik semua, yang satu set terutama ya. Dan setelah kita bongkar seperti tadi, bisa kita langsung coba LCD-nya apakah pembongkaran tadi ada yang cacat atau tidak ya. Di sini kita pasang LCD-nya saja, touchscreen nggak usah karena kita mau memisahkan LCD dengan layar sentuhnya atau touchscreen-nya. Jadi yang terpenting adalah LCD-nya harus selamat ya. Kita coba sampai masuk menu ya. Kita tunggu sebentar, mohon sabar. Nanti yang selanjutnya itu saya skip ya, bukan saya skip, saya percepat ya. Dan di sini bisa dilihat LCD-nya masih bagus, dan kita langsung coba untuk memisahkan. Dan yang belum pernah memisah LCD dengan touchscreen-nya itu, di sini saya akan menggunakan alat sederhana ya, cuma pakai kawat dan blower, bukan pakai preheater atau pemanas yang harganya lumayan ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah hati-hati, dan di sini harus dipasang baut seperti itu, atau mungkin dijepit pakai apa terserah kawatnya, tapi lebih simpel saya seperti ini. Saya pakai 2 baut, lalu di sini saya akan menyiapkan kawatnya. Ini bagi yang belum pernah ya. Di sini ini sangat berisik ya. Oke, ini kawat untuk memisahkan. Ini adalah kawat khusus ya untuk ini memisahkan antara LCD dan layar sentuhnya, bukan kawat jumper. Dan ini sangat beda dengan kawat jumper yang seperti ini ya, itu beda. Kalau pakai kawat jumper itu ya putus ya, belum diapa-apain baru dimasukkan pasti putus ya. Jadi di sini caranya seperti ini. Lalu saya akan kencangkan
bautnya atau sekrupnya, kurang lebih seperti ini. Dan kita pakai secukupnya ya. Di sini saya memakai perkiraan segini, atau mungkin lebih pendek juga nggak apa-apa. Biasanya aku lebih pendek, tapi di sini saya cari amannya, karena kalau putus itu nanti bisa saya pakai lagi. Tapi kalau pendek biasanya itu nggak bisa dipakai ya. Jadi ini kan saya potong, jadi kalau ada putus nanti bisa saya pakai lagi, jadi saya perpendek ya. Oke, di sini pertama kita harus pasang dari sisi satu, dari atas juga bisa ya, dari bawah terserah ya, gimana enaknya. Tapi di sini sangat hati-hati, jangan sampai itu polaris ya, polarisnya itu sobek. Nah, kita tarik seperti ini. Kalau udah kelihatan ya, dan di sini bisa langsung ke sini. Tapi kalau memang ragu ya, ini sangat diperhatikan. Biasanya itu saya sobeknya itu pas di bagian pertama itu bisa, tapi kalau di bagian kedua itu biasanya sobek polarisnya. Dan di sini saya memakai panasnya adalah cuma 2 ya, jangan sampai lebih kalau menurut saya ya, atau mungkin 1 juga bisa. Lalu panasnya anginnya saya mentokkan, dan di sini saya memakai blower Kowick 850A atau analog ya, bukan yang digital. Dan di bagian sini biasanya itu sobek ya. Kalau ragu pakai yang ini, saya biasanya dari sisi, bukan dari 2 sisi, langsung 1 sisi aja. Nah, kalau dari 2 sisi, pojok-pojok itu seperti ini ya. Tapi terserah kalian kalau mau mencoba. Tapi di sini saya pakai 1 sisi saja untuk amannya. Jadi memang agak ribet ya kalau 1 sisi. Nah, di sini kita blower seperti ini. Tapi biasanya kalau 1 sisi itu dia aman. Di sini kan sudah jelas tidak terkena polarisnya. Tapi kalau ke sisi yang satu kadang itu dia menyentuh polarisnya, nanti sobek. Polaris atau apa ya? Itu yang hitam-hitam buat warna untuk LCD biasanya. Tapi kayaknya memang polaris ya namanya. Kalau polarisnya sobek itu biasanya itu warnanya jadi putih atau kadang hitam, tapi biasanya putih ya. Nah, di sini kita tarik seperti ini ke arah ujung yang satunya ya. Jadi kalau sudah ke ujung yang satunya lebih gampang. Tapi kalau mungkin 2 sisi langsung itu lebih cepat, tapi terkadang yaitu tadi saya sudah bilang ya, sobek di polarisnya, karena di sini saya tidak memakai preheater ya. Mungkin kalau pakai preheater lebih enak ya, tapi nggak tahu juga sih karena saya belum pernah pakai dan belum pernah beli ya. Saya dari dulu kalau misal LCD ya pakai ini terus. Sebenarnya udah lama saya membuat tutorial seperti ini, entah sudah saya upload atau tidak ya.
Tapi biasanya itu saya membuat tutorial yang ini memisahkan LCD itu putus-putus ya, maksudnya itu rekamannya putus-putus. Kadang saya mau upload itu saya nggak jadi. Nah, di sini kita sampai seperti ini. Nah, kalau udah biasanya itu polarisnya aman ya kalau dari satu sisi. Nah, setelah itu kita lebih gampang kalau di sini ya. Kita tinggal tarik ya. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini bisa dilihat ya, jangan sampai ini kawatnya tergulung. Kalau tergulung terus kita tarik langsung putus dia biasanya. Oke, nah kalau sudah dua sisi itu dia gampang ya. Biasanya kadang kalau LCD KW itu agak gampang. Gampangnya gimana, biasanya itu kalau nariknya itu lebih ini ya, tidak berat, pokoknya enteng. Biasanya itu saya pakai blower langsung, tidak seperti ini, tapi langsung saya tarik set gitu ya, jadi lebih enteng untuk nariknya. Di sini agak berat, jadi saya pindah gitu ya. Dan di sini masih nempel LCD dan layar sentuhnya kita 2 kali ya, tapi di sini lebih enggak kayak seperti tadi ya, karena udah lemnya udah enggak rekat seperti yang tadi. Nah, di sini gampang. Biasanya saya seperti ini kalau LCD KW itu lebih gampang ya. Nah, oke. Di sini sudah terpisah LCD-nya. Dan jangan kita langsung bersihkan ya. Kalau LCD-nya cacat nanti ya percuma kita bersihkan. Jadi kita tes lagi terlebih dahulu. Kalau sudah benar tidak ada yang cacat untuk LCD-nya, kita bisa lanjut untuk membersihkan ya. Oke, di sini sudah bagus ya, masih bagus LCD-nya. Jadi kita bersihkan, dan saya juga membersihkan manual ya. Tapi tergantung lemnya ini ya. Lem OK itu mungkin ada beberapa tipe, mungkin ada ya beberapa merek ya. Ada yang gampang, ada yang biasanya saya kerok pakai itu alat itu, kadang bisa langsung serut gitu. Kadang ya lebih enak pakai jari seperti ini. Tergantung lemnya juga. Ya intinya beda-beda lah. Saya nggak pakai cairan untuk penghancur lem, tidak. Di sini cukup sederhana, alatnya juga sederhana. Dan di sini nanti juga saya karena saya ingin memberitahu cara saya share ya. Dengan alat yang seadanya. Di sini saya tidak memakai lem OK. Sebenarnya memang lem OK saya itu sudah habis ya, yang cair, tinggal lem OK kering. Saya punya lem OK kering sebenarnya, tapi di sini tidak saya lem OK ya. Tapi biasanya itu kalau lem OK saya gunakan itu untuk LCD yang agak tipis-tipis itu biasanya. Kalau tebal seperti ini biasanya saya enggak menggunakan lem OK.
Jadi kalau user balik layar sentuhnya nggak bisa atau pecah, bisa kita courting ya, jadi kita nggak usah repot-repot memisahkan LCD lagi. Kalau biasanya ditawarin satu set seharga segini, tapi kalau sudah terpisah, kita tinggal ganti layar sentuhnya saja, kan kita lebih enteng pengerjaannya, dan juga biayanya lumayan ya. Usernya juga kebanyakan mau kalau ganti layar sentuh saja daripada ganti satu set ya. Ya tergantung tusernya sih, dan usernya juga itu langganan atau tidak. Biasanya seperti itu. Kalau user kapok ya pindah ke tuser lain ya. Di sini sudah bersih dan ini layar sentuhnya, dan kita pasang. Kita coba layar sentuhnya terlebih dahulu ya, tidak langsung saya lem. Memang agak lama prosesnya, tapi kan yang penting jadi, gitu aja. Memang cara saya biasanya seperti ini, tidak langsung saya lem. Kalau mungkin langsung dilem, nanti kalau layar sentuhnya nggak bisa malah repot lagi ya. Jadi proses saya seperti ini, saya cuma sharing saja. Di sini sebenarnya udah hidup tapi tertutup stiker dari tokonya. Oke, di sini kita coba semuanya layar sentuhnya. Oke. Di sini normal ya layar sentuhnya. Bukan berarti baru itu normal semua ya. Terkadang ada yang error. Dan perlu diketahui, ada kalau ya user yang nonton ini, layar sentuh itu tidak garansi biasanya. Biasanya itu bisa dicoba di toko, tapi kalau sudah dibawa pulang itu tidak garansi kecuali satu set. Dan kalau LCD satu set itu garansi bisa 1 minggu, tapi itu hanya bisa dicoba atau belum dilem. Kalau sudah dilem sudah tidak garansi. Kalau kalian pengen garansi, ke tukang servisnya atau ke tusernya ya, memang kalau dicek online ya memang harganya 2 kali lipat ya. Karena kalau garansi 1 minggu dan tusernya tidak bisa menggaransikan LCD-nya kembali, kan dia mengganti lagi. Jadi memang tarifnya seperti itu ya. Di sini bisa dilihat saya pakai lem seperti ini. Ini adalah lem layar sentuh. Dia tipis. Ini kenapa saya saya solasi seperti ini, karena ini mencegah antara LCD dan layar sentuhnya ini nempel. Kalau nempel biasanya itu dia ngacak ya, atau ada gelembung-gelembung kayak pelangi gitu loh. Jadi jangan sampai nempel ya kalau masang seperti ini. Mungkin kalau nempel kadang bisa, tapi ya masih ada pelanginya, nggak kelihatan jelek ya. Tapi kalau ada seperti itu biasanya itu
eh, layar sentuh tidak berjalan dengan baik atau sempurna. Kemungkinan di lain hari dia akan ngaca atau gimana, meskipun kita pasang normal, tapi setelah beberapa hari biasanya itu ngaca atau tidak bisa disentuh di beberapa titik ya. Dan di sini kenapa plastiknya tidak saya copot langsung, karena ini biar nanti pas kita pasang tidak kena debu ya. Jadi kita pas mengkletek mengkletek itu bahasa Indonesia apa, mengklotok atau ini mengkelupas plastiknya, nanti kita pas masang ya, pas sudah dilem nanti bisa tahu sendirilah. Nah, di sini seperti ini. Dan kalau seperti ini ya, meskipun kita sudah solasi seperti ini layar sentuhnya, biasanya kalau kita tempelkan langsung ke lem atau ini ya, langsung kita lem, nanti biasanya tetap aja ada gambar pelangi. Jadi solusinya adalah LCD-nya kita lem terlebih dahulu. Lem bagaimana? Kita copot ya. Nah, kita lem di bawahnya ini biar LCD-nya itu tidak ngangkat ya. Kalau ngangkat biasanya itu dia akan pas ditekan pakai penjepit itu dia akan nempel sama layar sentuhnya, dan hasilnya nanti adalah ya seperti tadi yang sudah saya bilang, ada cairan atau gelembung pelangi ya. Nah, di sini saya kasih lem sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, biar nanti kalau dicopot itu lebih mudah ya. Kalau banyak nanti repot sendiri. Kalau nggak repot sendiri ya, kalau dibongkar terkadang kan bermasalah, LCD-nya malah pecah atau gimana ya. Jadi kita tekan ya di sini. Atau bisa juga pakai penjepit ya. Ini kita rapikan. Ini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, setelah setengah kering biasanya saya jepit seperti ini. Dan ya memang gimana ya, agak lama ya cara seperti ini. Tapi untuk masa sekarang karena LCD naik ya, kita kerja agak lambat, tapi yang pasti kita dapat servisan ya, dan user juga tidak keberatan di masalah biaya ya. Nah, setelah sudah dilem kita bersihkan lagi karena tadi bekas penjepitnya tadi ya. Setelah itu barulah kita lem ya. Ini dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya. Karena kalau nggak pakai lem OK itu ada kotor sedikit atau debu, itu biasanya terlihat kalau keadaan layar gelap atau mati, biasanya seperti itu ya. Di situ bisa terlihat masih di bawah ada bekas lem yang masih kotor. Nah, di sini kita harus bersihkan ya.
Ini benar-benar mengkilap harus ya, bukan berarti mengkilap silau ya, benar-benar bersih. Ini ternyata udah 25 menit ya ngomong-ngomong. Baru kali ini saya membuat tutorial sepanjang ini, biasanya nggak pernah. Beneran lihat sendiri video saya paling ya 12 menit itu udah panjang, tapi di sini sampai kemungkinan nanti akan 30 menit ya. Maaf, dan di sini saya pengerjaan sendiri itu sekitar 1 jam ya. Di sini kan ada yang sebenarnya tidak saya skip ya, tadi ada yang itu apa namanya menunggu, jadi saya potong, dan ada yang itu tadi bongkarnya saya percepat ya. Dan di sini barulah kita kasih lem. Kalau tidak saya percepat ya kemungkinan memang 1 jam full itu tadi ya. Ini hati-hati, jangan sampai terkena LCD-nya. Ini kalau nonton video ini, kalau yang full ya sambil ngopi ya, biar tidak jenuh karena mendengar suara saya yang jelek ya. Ini harusnya itu tadi saya percepat ya, tapi udah terlanjur, daripada saya tidak upload terus. Saya itu udah beberapa bulan ini, sekitar 3 bulan itu kayak males upload ya. Ya bukan males upload, males ngeditnya, dan males ini pas video. Biasanya itu kalau nggak baterai low ya terkadang putus ya. Dan paling menyebalkan, kita udah buat dan sudah berjalan beberapa menit, sekitar 10 menit, dan ternyata tombol untuk rekam tidak saya pencet, jadi saya nggak jadi buat tutorial. Masa saya ngulangin lagi kan gitu ya. Makanya saya jarang upload, karena mungkin banyaknya ini apa namanya kerjaan, jadi agak error ya kalau pas ngerekam video. Nah setelah itu kita copot plastiknya dan semuanya, dan ini ada ya tergulung atau istilah Jawanya ngeluntung. Oke, kita pasang. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi di layar sentuhnya kita pakai isolatif yang seperti saya tadi, atau pakai apa pengganjal apa yang juga nggak apa-apa. Mungkin busa kayak busa itu loh yang biasanya di itu TG, tempered glass, biasanya kan ada bantalan busa itu juga bisa. Nah di sini tidak saya tekan yang bagian tengah, karena biasanya itu kalau bagian tengah kita pencet tek, kita jepit, nah itu biasanya dia nempel antara LCD dan layar sentuh. Gitu caranya ya, dia supaya tidak nempel. Jadi kita tekan bawah dan atas saja untuk penjepitnya. Apakah aman? Aman.
kalau LCD seperti ini. Beda lagi kalau Sony, terus HP-HP yang tipis lah intinya, itu biasanya kalau nggak ditekan yang bagian tengah itu biasanya itu agak ini ya, kelihatan ya agak longgar, tidak rapat biasanya seperti itu. Tapi kalau LCD tipis biasanya aku pakai lem OK ya. Dan di sini saya nggak pakai lem OK karena LCD-nya tebal dan framenya juga tebal, jadi tanpa kita tekan yang tengah tadi itu udah rata. Dan udah rapat, tidak longgar. Oke, di sini sudah selesai dan bisa kita coba. Setelah itu mungkin lemnya bisa kita hilangin seperti ini. Jadi kita menggantinya cuma layar sentuhnya saja. Kita bisa narik LCD full set yang tarif lama ya. Tapi kalau tarif yang ini ya jangan dah, kasihan usernya, karena kita menggantinya juga layar sentuhnya saja ya, bukan full set. Oke, di sini udah normal. Terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.